segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia dari Media Anak Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMP Negeri 30 Kota Tangerang, bertemu langsung dengan Bapak Sahidin SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Ya, baik Bapak. Iya Bapak, dengan maksud kunjungan kami selaku awak media di sini Pak, ingin mempertanyakan dengan sistem program pembelajaran di masa pandemi saat ini Pak, lewat daring dan luringnya, mungkin Bapak bisa sampaikan baik ada kendala-kendala yang dapat ditanggulangi sehingga sistem pembelajaran daring dan luring di SMP 30 Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar dan efektif. Minta waktunya Pak Sahidin. baik. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada teman-teman media ini dari Media Patroli Indonesia yang sudah menyempatkan dirinya
memang agak jauh dari tengah-tengah kota. Iya. Tidak sebagaimana seperti sekolah yang lain seperti SMP 2, Ya. SMP 1 kan hampir tengah ya. Tengah ya Pak. Ya, ini saya berterima kasih atas kunjungan. Dan kaitannya dengan sistem pembelajaran di masa pandemi ini, alhamdulillah SMP Negeri 30 Kota Tangerang ini tidak ada kendala dan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Karena biar bagaimanapun juga saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman guru, teman-teman para wakil, sehingga bagaimana caranya sistem pembelajaran tetap berjalan secara maksimal. Tentunya berusaha untuk memperkecil segala hal-hal yang menjadi hambatan. Dan alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik. Dengan total seluruh jumlah siswa-siswa SMP Kalau kita lihat dari rombanya saja dulu ya, masing-masing tingkat memang di sini berbeda. Artinya untuk tingkat 9 level ya kelas 9-nya itu ada 9 rombel. Kemudian kelas 8-nya juga ada 9 rombel. Kemudian untuk kelas 7 berjumlah ada 10 rombel. Jadi kalau kita lihat dari tingkat 1, 2, dan 3 jumlahnya semua ada 28 rombel. Dan jumlah siswa secara keseluruhan ini berdasarkan Dapodik ya, jumlahnya ada 963 siswa. Baik Pak, dengan kemudian dengan beban sekolah eskul yang mungkin bisa dikasih. Kalau untuk eskul memang di sini ya saya rasa hampir sejajar dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Tangerang. Ya diantaranya seperti halnya eskul pramuka, Ya. kemudian eskul paskibra, kemudian eskul taekwondo-nya, Marawi. Kita dalam pengembangan kegiatan eskul, sasarannya selain punya keterampilan, punya kemampuan, ya juga kita imbangi dengan bagaimana pembentukan akhlaknya, pembentukan karakternya, bisa tidak hanya dari kegiatan belajar setiap mata pelajaran, kegiatan eskulnya pun kita upayakan. Baik. Kalau sedikit Pak yang bisa dijelaskan untuk pembiasaan sekolah. Kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah sebelum masa pandemi ya kita sebagaimana biasanya pagi hari dia datang ke sekolah, guru sudah siap menyambut siswa, dan itu masing-masing ya keseluruhan siswa itu ya bersalaman dengan guru yang ada yang kita sudah kondisikan setiap harinya. Jadi anak-anak ini ya setidaknya dia merasa bahwa guru benar-benar punya suatu perhatian. Karena perhatian itu tidak hanya di kelas, di luar kelas saat mereka datang pun itu juga salah satu bentuk perhatian yang sangat luar biasa. Yang kita lakukan itu setiap harinya itu ya mulai dari kalau hari Senin kan upacara ya, kita kalau Senin itu kan waktunya pasti nggak cukup kalau kita lakukan pembiasaan di hari Senin karena mempersiapkan untuk pelaksanaan upacara. Nah dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat itu kita lakukan pembiasaan ya, diantaranya anak-anak ini ya kita suruh berkumpul di lapangan, duduk sesuai dengan kelasnya masing-masing. Itu di saat hari tidak hujan. Kalau hari hujan kan nggak mungkin di lapangan, ya paling kita atur di koridor sini. Nah, kita bagi dua, kelas 8 dengan kelas 7 kita gabung, yang kelas 9-nya ada di gedung yang sebelah. Nah, jadi pembiasaan yang kita lakukan itu ya berupa literasi. Iya. Kemudian juga mereka disuruh melakukan sambung ayat. Sambung ayat itu kan begini artinya. Siswa yang gitu ya, Pak, ya? Siswa yang satu ini
membaca ayat sekian, terus Sambung dilanjutkan. lagi rolling gitu. Nah, iya seperti Secara itu. estafet gitu ya, Pak, Secara ya? estafet. Ternyata kita evaluasi, kita lihat ini anak-anak karena dia khawatir disuruh ditunjuk, dia mempersiapkan dulu, terutama surat-surat pendek. Akhirnya kan secara tidak langsung kita menyuruh mereka menghafal secara tidak langsung seperti itu. Dan kita lihat keberhasilannya akan jauh lebih baik daripada kita suruh menghafal ayat ini. Tapi dengan cara tadi, nah itu ternyata lebih berhasil. Berarti sesuai dengan visi dan misi sekolah ini ya Pak ya. Iya betul. Biar bagaimanapun juga yang namanya kita selaku lembaga pendidikan yang mencetak generasi bangsa, untuk ke depan kita tidak cukup hanya anak-anak itu menjadi anak yang pintar, nggak cukup kalau menurut saya. Jadi anak ini perlu dibekali akhlaknya yang sering kita dengar sekarang sedang digalakkan, seperti halnya pengembangan karakter atau pembentukan karakter. Nah disinilah yang paling kita tekankan kepada teman-teman guru. Jadi kita tidak hanya mencetak anak menjadi anak yang pandai atau pintar, tapi anak yang berakhlak, berkarakter. Baik Bapak, untuk adiwiyatanya nih Pak, menuju tingkat apa? Adiwiyata yang kita baru saja ikuti dan baru saja selesai itu adiwiyata tingkat kota. Dan ini juga pada awalnya teman-teman guru, staf di sini pesimis karena merasa dari keberadaan sekolah secara fisik, kemudian penghijauan, mereka beranggapan kurang. Tapi saya enggak menerima usulan mereka seperti itu. Kalau saya sifatnya berusaha dulu, kalau hasil menanti bisa kita lihat belakangan setelah proses kita jalankan. Yang namanya kita melangkah, kita berbuat sesuatu di sekolah ini harus satu komando. Maka dari itu saya beri motivasi, akhirnya teman-teman guru saya kondisikan, nih bagian administrasi, nih bagian luar, pembenahan bagian luar. Makanya saya kondisikan selama 5 bulan fullnya itu kita persiapkan. Ternyata adiwiyata tingkat kota kita bisa ikuti dengan sukses, penilaiannya di Januari awal kemarin. Nah itu Juara berapa Pak? saya pun nggak menyangka, Iya. bahwa SMP Negeri 30 ini yang tadinya pesimis teman-teman guru meraih juara pertama. Oh, Nah itu saya juga merasa bangga, artinya kekompakan teman-teman guru dan staf membuahkan hasil. dan tentunya berkat edukasi Bapak dong yang brilian Pak. Ya barangkali seperti itu, saya hanya ya memberi motivasi, memberi komando. Artinya bagaimana caranya keberhasilan itu walaupun kepala sekolahnya hebat, luar biasa, tanpa didukung kebersamaan oleh teman-teman guru dan staf nggak ada artinya. Nah maka di sini saya selalu mengedepankan kepada teman-teman guru ya kebersamaannya untuk melaksanakan tugas, melaksanakan kewajibannya, sehingga kita bisa memperkecil faktor-faktor yang menjadi hambatan di sekolah. Baik Bapak. Di penghujung wawancara kita nih Pak, mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan ke habis di masyarakat Pak, yang mana mungkin edukasi Bapak ini dapat diduplikasi oleh sekolah-sekolah lain Pak. Waktunya Pak, saya silakan. Saya berharap SMP Negeri 30 ini ya jangan sampai tidak dikenal. Bagaimana caranya, sehingga saya minta bantuan ke teman-teman guru yang memang paham betul di IT. Saya minta bantuannya untuk membuat web sekolah. Luar biasa Pak. Jadi mempermudah nanti masyarakat untuk mengakses apa saja sih yang ada kegiatannya di SMP Negeri 30 nih. Kemudian kayak apa sih sistem
belajarnya yang ada di SMP Negeri 30 itu mereka bisa dibuka web, termasuk lokasi sekolah. Dia udah nggak usah repot-repot, tinggal buka web. Ya insya Allah masyarakat menjadi lebih mudah untuk mencari SMP Negeri 30 ada di mana. Baik Pak, yang Iya. benar-benar unggul dengan program IT-nya ya Pak ya. Betul. Jadi saya berharap teman-teman guru juga mengimbangi bagaimana proses KBM nanti kalau sudah tatap muka, anak-anak ini ya tentunya bisa terbawa menggunakan IT seperti ini. Guru ini punya kemampuan seperti ini, anak-anak nanti akan bisa menyimpulkan, melihat kayak apa nih kemampuan dan kualitas gurunya untuk menggunakan IT seperti itu. Baik Bapak. Ya Pak, untuk di penutup wawancara kita nih Pak, mungkin ada yang Bapak bisa sampaikan dalam bentuk rasa terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Bapak Wali Kota Tangerang Pak. Silakan Pak. Ya tentunya saya berterima kasih kepada Pak Wali Kota dan kepada Kepala Dinas Pendidikan, selalu konsisten dan begitu komitmen untuk memajukan pendidikan yang ada di Kota Tangerang, sehingga saya pun ya selaku kepala sekolah di SMP Negeri 30 ini ya mendukung sekuat tenaga dan juga selalu monitoring guru, mengevaluasi guru, istilahnya sampai sejauh mana guru berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu. Nah, termasuk di masa pandemi ini yang namanya perangkat pembelajaran, termasuk kelengkapan-kelengkapan lainnya secara administrasi itu saya evaluasi. Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Saidin SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Kota Tangerang, yang mana dengan monitoring dan kontrol yang maksimal dan edukasi yang diterapkan beliau terhadap sekolahnya menjadikan SMP Negeri 30 Kota Tangerang memiliki sistem pembelajaran dengan mutu yang sangat berkualitas berbasis IT dalam membentuk karakter, dan untuk masyarakat semua dapat melihat web sekolah SMP Negeri 30 Kota Tangerang di http smpn30tangerang.com. Terima kasih Bapak atas waktunya, sehat selalu, sukses selalu. Sama-sama, amin. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.